Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Wulan Noviana, absen 34, perwakilan dari kelompok 1 dengan tema Cinta Tanah Air Moderasi Beragama akan memaparkan anggota kami beserta dengan pembagian materinya. Yang pertama, ada pembacaan ayat Quran Surah Al-Qasas beserta arti dan tajwid di dalamnya oleh Wulan Noviana, absen 34. Yang kedua, ada Asbabun Nuzul Quran Surah Al-Qasas oleh At-Tayayyumna, absen 8. Yang ketiga, ada pembacaan ayat Quran Surah Al-Baqarah beserta arti dan tajwid di dalamnya oleh Mayang Ajeng, absen 16. Yang keempat, ada Asbabun Nuzul Quran Surah Al-Baqarah oleh Abdul Aziz, absen 1. Yang kelima, ada Hadis Cinta Tanah Air oleh Dwi Aulia, absen 11. Yang keenam, ada Penerapan Perilaku Cinta Tanah Air oleh Radin Keisha, absen 23. Yang ketujuh, ada Hadis Moderasi Beragama oleh Anissa Sabita, absen 6. Dan juga yang terakhir, ada Penerapan Moderasi Beragama oleh Anissa Sabita, absen 6. Untuk memahami lebih lanjut materinya, kita langsung saja pada pembahasannya. Selanjutnya, kita akan belajar mengenai bagaimana cara membaca Quran Surah Al-Qasas ayat 85 dan memahami artinya. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Innal ladzi farada 'alaikal Qur'ana laradduka ila mad. Qul rabbi a'lamu man jaa bil huda wa man huwa fi dhalalim mubin. Artinya, sesungguhnya Allah yang mewajibkan engkau Muhammad untuk melaksanakan hukum-hukum Al-Quran benar-benar akan mengembalikanmu ke tempat kembali. Katakanlah Muhammad, Tuhanku mengetahui orang yang membawa petunjuk dan orang yang berada dalam kesesatan yang nyata. Selanjutnya, kita akan belajar mengenai hukum tajwid pada Quran Surah Al-Qasas ayat 85 tadi. Yuk kita belajar bersama. Yang pertama, ada inna, merupakan bacaan gunnah. Kenapa bisa begitu? Karena ada huruf nun bertanda tasjid. Selain nun, huruf mim bertanda tasjid juga bisa disebut gunnah. Cara bacanya harus didengungkan di hidung, seperti inna, imma. Bisa dipahami? Selanjutnya kita beralih pada contoh yang kedua. Alladzi merupakan bacaan alif lam syamsiyah. Mengapa begitu? Karena ada alif lam bertemu dengan huruf lam. Selain huruf lam, hukum ini punya 14 huruf lainnya seperti ta, tha, dal, zal, ro, dan lain sebagainya. Cirinya selalu ada tanda tasjid setelah alif lam. Bisa dipahami? Selanjutnya kita move ke contoh yang ketiga. Al-Qurna, alif lam komariah. Kenapa bisa disebut alif lam komariah? Karena ada alif lam bertemu dengan huruf qaf. Total ada 14 huruf komariah yang dirangkum dalam kalimat abghi hajjaka wakaf akimah. Cirinya selalu lamnya punya tanda sukun dan dibaca jelas. Bisa dipahami? Selanjutnya ke contoh yang keempat ada laroduka, merupakan bacaan mat lazim kilmi mutsakol. Kenapa bisa begitu? Karena ada mat asli bertemu dengan huruf tasjid. Nah, ini merupakan hukum mat yang paling panjang, yaitu 6 harokat. Kata mustakol artinya berat karena lidah harus menekan ke huruf tasjid setelahnya. Laroduka. Jadi pahami? Selanjutnya ada ila, merupakan bacaan mat asli atau mat tobi'i. Di mana mat tobi'i ini ada 3 kriteria. Yang pertama, ada alif didahului harokat fathah seperti yang contoh tadi. Ada ya sukun didahului harokat kasroh. Ada waw sukun didahului harokat dhammah. Nah, huruf mat tobi'i itu cuma ada 3, yaitu alif, waw, dan ya. Panjangnya cukup 2 harokat saja, seperti mengayunkan 1 ketukan, tidak boleh lebih. Bisa dipahami? Selanjutnya kita lanjut ke contoh yang ke-6. Ma'ad juga merupakan bacaan mat asli atau mat tobi'i karena ada alif didahului harokat fathah, itu ma, ha itu ada fathah, selanjutnya ada alif yang didahului oleh fathah, itu mat tobi'i juga. Selanjutnya ada madilkul, itu merupakan bacaan ikfa.
Kenapa bisa begitu? Karena nun sukun bertemu dengan qaf, atau dalam contoh ini itu tanwin bertemu dengan qaf, bukan nun sukun tapi tanwin. Nah, ini merupakan kelompok huruf yang paling banyak. Totalnya ada 15 seperti kaf, shin, shad dan lain sebagainya. Suaranya harus disamarkan atau ngambang. Madil kul. Selanjutnya Rabbi ya'lam, mad jaiz munfasil. Kenapa bisa dikatakan begitu? Karena ada mad asli bertemu hamzah di lain kata. Bedanya dengan wajib adalah hamzahnya ada di kata berikutnya. Boleh dibaca 2-5 harokat. Selanjutnya ada meja ikfa karena ada nun sukun bertemu dengan huruf ikfa yaitu jim. Selanjutnya ada ja, ada mad wajib muttasil. Kenapa disebut mad wajib muttasil? Karena ada mad asli yaitu ja, itu ada alif yang didahului fathah bertemu dengan hamzah dalam satu kalimat. Ini wajib panjang, biasanya 5 harokat. Cirinya adalah tanda garis lengkung tebal di atas huruf madnya. Selanjutnya ada bil huda, itu adalah contoh dari mad asli atau mad tabi'i. Selanjutnya ada manhuda, itu adalah contoh hukum dari idhar. Karena ada nun sukun bertemu dengan huruf H. Selain huruf H, ada 5 huruf lain yaitu hamzah, ha, ha, ain, dan ghain. Atau alif, ha, ho, ain, ghain, ha. Semuanya dibaca jelas tanpa dengung. Man huwa. Selanjutnya ada fi, mad asli atau mad tabi'i karena ada kasroh sebelum ya sukun. Selanjutnya ada dolalin, juga hukum mad asli atau mad tabi'i. Selanjutnya ada dolalim mubin, itu adalah hukum bacaan idgham bihunna. Kenapa? Karena ada tanwin bertemu dengan huruf mim. Tanwin pada huruf lam bertemu dengan huruf mim. Hurufnya dari idgham bihunna itu ada 4, yaitu yanmu, ya, nun, mim, waw. Suara n masuk ke huruf berikutnya sambil mendengung. Dolalim mubin. Yang terakhir ada mubin. Kalau mubin berdiri sendiri bisa diartikan sebagai hukum mad arid li sukun. Kenapa? Karena ada mad asli yang berada di akhir kalimat karena berhenti atau wakof. Jika tidak berhenti atau lanjut dibaca, maka hukumnya kembali menjadi mad asli atau mad biasa dengan 2 harokat, bukan mad arid li sukun. Diingat kembali, kalau mad asli berada di akhir kalimat dan berhenti karena wakof, maka disebutnya bukan lagi mad asli melainkan mad arid li sukun. Sekian, semoga pembahasan hukum tajwid dari saya, Wulan Noviana, bisa dipahami dengan mudah oleh teman-teman semuanya. Semangat dan selamat belajar. Assalamualaikum teman-teman. Tadi kan udah dibaca ini surat beserta artinya dan udah dijelasin juga tajwid-tajwidnya. Nah, sekarang giliran saya, Ataya Yumna Ahmad, nomor absen 8 untuk menjelaskan asbabun nuzul Quran Surah Al-Qasas ayat 85. Teman-teman, ayat ini turun pada masa yang sangat berat dalam kehidupan Nabi Muhammad SAW, tepat setelah beliau meninggalkan Mekah dalam peristiwa hijrah. Perpindahan ini bukan sekedar perjalanan biasa, melainkan langkah terpaksa demi menyelamatkan dakwah dan nyawa beliau sendiri. Dalam kondisi seperti itu, Nabi Muhammad SAW tidak hanya menghadapi ancaman fisik, tetapi juga beban batin. Mekah adalah kota kelahiran beliau, tempat wahyu pertama turun, dan tanah yang sangat beliau cintai. Karena itu, hijrah bukan sekadar berpindah tempat, tetapi juga meninggalkan kenangan dan ikatan emosional yang mendalam. Rasa itu semakin terasa ketika beliau berhenti di sebuah tempat bernama Jufah. Disinilah, menurut riwayat para musafir, kerinduan Nabi Muhammad SAW terhadap Mekah memuncak. Beliau menoleh ke arah kota yang ditinggalkan, dengan perasaan berat dan penuh ketidakpastian tentang masa depan. Pada saat itulah, Allah menurunkan wahyu melalui malaikat Jibril. Ayat ini hadir sebagai penghiburan sekaligus janji. Allah menegaskan bahwa Dia yang mewajibkan Al-Quran kepada Nabi Muhammad SAW tidak akan membiarkan perjuangan itu berakhir sia-sia. Ungkapan la radduka ila ma'ad dalam ayat ini memiliki makna yang sangat dalam. Para ulama tafsir menjelaskan bahwa yang dimaksud dengan tempat kembali adalah Mekah. Artinya, Allah secara tegas menjanjikan bahwa Nabi Muhammad SAW akan kembali ke kota itu, bukan sebagai orang yang terpaksa pergi, tetapi sebagai pemenang.
Janji ini pada akhirnya terbukti secara nyata beberapa tahun kemudian melalui peristiwa Fathu Makkah. Nabi Muhammad SAW kembali ke Mekah dengan penuh kemuliaan, membawa kemenangan tanpa balas dendam dan menegakkan nilai rahmat serta keadilan. Dengan demikian, Quran Surah Al-Qasas ayat 85 tidak hanya menjelaskan sebab turunnya ayat, tetapi juga mengajarkan bahwa setiap pengorbanan di jalan kebenaran akan dibalas dengan kepastian dari Allah, meskipun jawabannya tidak selalu datang seketika. Terima kasih. Baik, saya Mayang Anjing Triati akan membacakan surat Al-Baqarah ayat 143 dan juga artinya. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa kadzalika ja'alnakum ummatan wasatan litakunu syuhada'a 'alan nas wa yakuna rasulu 'alaikum syahida. Wa ma ja'alnal qiblatal lati kunta 'alaiha illa lina'lama man yattabi'ur rasula mimman yanqalibu 'ala 'aqibayhi wa in kanat lakabiratan illa 'alal ladzina hadallah. Wa ma kana Allahu liyudhi'a imanakum innallaha bin-nasi laraufur rahim. Yang artinya, demikian pula kami telah menjadikan kamu umat Islam, umat pertengahan agar kamu menjadi saksi atas perbuatan manusia dan agar Rasul Nabi Muhammad menjadi saksi atas perbuatan kamu. Kami tidak menetapkan kiblat Baitul Maqdis yang dahulu kamu berkiblat kepadanya, kecuali agar kami mengetahui dalam kenyataan siapa yang mengikuti Rasul dan siapa yang berbalik ke belakang. Sesungguhnya pemindahan kiblat itu sangat berat, kecuali bagi orang yang telah diberi petunjuk oleh Allah, Allah tidak akan menyanyiakan imanmu. Sesungguhnya Allah benar-benar Maha Pengasih lagi Maha Penyayang kepada manusia. Shadaqallahul Azim. Maha benar Allah dengan segala firman-firman-Nya. Baik, di sini saya akan menjelaskan hukum bacaan tajwid pada surat Al-Baqarah ayat 143. Yang pertama yaitu wa kadzalika ja'alnakum latakunu. Bacaan-bacaan tersebut itu termasuk hukum bacaan mad asli atau mad tabi'i, di mana huruf mad itu ada alif, waw, ya yang tanpa bertemu hamzah atau sukun. Cara membacanya yaitu dengan memanjangkan sepanjang 2 harokat atau 1 alif. Wa kadzalika huruf fathah ketemu alif, ja'al latakunu dhamma bertemu waw, dan juga syahidun yaitu huruf harokat kasroh bertemu ya sukun. Yang kedua yaitu ada alaikum syahidan, di mana alaikum syahidan itu adalah termasuk hukum bacaan idhar syafawi, di mana idhar syafawi ini adalah huruf mim sukun yang bertemu huruf hijaiyah selain mim dan ba. Cara membacanya yaitu diperjelas bunyi mim matinya secara terang di bibir tanpa dengung, seperti alaikum syahidan, dan contoh lainnya seperti an'amta. Yang ketiga ada ummatun mimman yanqalib. Untuk contoh yang kedua adalah mimman yanqalib, kita ambil yang depan saja yaitu mimmai. Hukum bacaan tajwidnya adalah gunnah, di mana gunnah ini adalah mendengungkan suara dari pangkal hidung selama 2 harokat saat melafalkan mim sukun dan juga nun sukun. Ummatun mimmai. Lalu yang keempat adalah lam alladzina ar-rasula. Hukum bacaan tajwidnya adalah lam syamsiyah, di mana lam syamsiyah ini adalah huruf lam sukun pada al tidak dibaca secara jelas, melainkan melebur langsung ke huruf syamsiyah setelahnya. Alladzina ar-rasula. Lalu yang kelima adalah ada hukum bacaan ikhfa, di mana ada contohnya seperti mimman yanqalib wa in kana. Lalu ada kota, di mana
Ikhfa ini adalah cara membacanya yaitu disamarkan atau didengungkan, di mana huruf nun sukun atau tanwin bertemu 15 huruf hijaiyah seperti ta, sa, jim, dal, zal, dan lain sebagainya. Lalu ada juga hukum bacaan mad wajib muttasil, di mana sudah saya jelaskan tadi bahwa huruf mad itu ada alif, wawu, ya, di mana pada hukum bacaan mad wajib muttasil ini pada huruf mad tersebut bertemu dengan huruf hamzah yang dibaca sepanjang 4-5 harokat. Lalu ada hukum bacaan tafhim seperti kanallahu. Kenapa termasuk tafhim? Karena Allahu itu dibaca secara tebal, sedangkan kalau tarkik Allahnya itu dibaca secara tipis seperti lillahi. Lalu ada contoh lainnya, kanallahu hadallahu, dan lain sebagainya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Aziz ingin menjelaskan mengenai asbabun nuzul Quran Surat Al-Baqarah ayat 143. Saya mulai. Quran Surat Al-Baqarah ayat 143 turun dalam konteks perubahan besar yang dialami umat Islam pada masa awal Madinah. Perubahan ini bukan hanya bersifat teknis dalam ibadah, tetapi menyentuh identitas, loyalitas, dan posisi umat Islam di tengah masyarakat yang majemuk. Pada awal hijrah, Rasulullah SAW dan para sahabat melaksanakan sholat dengan menghadap ke arah Baitul Maqdis di Palestina. Arah kiblat ini berlangsung selama kurang lebih 16 hingga 17 bulan. Secara historis, hal ini menunjukkan kesinambungan ajaran Islam dengan nabi-nabi sebelumnya, sekaligus menjadi strategi dakwah agar kaum Yahudi Madinah dapat melihat Islam sebagai kelanjutan risalah tauhid, bukan ajaran baru yang terputus. Namun, dalam waktu yang sama, Nabi Muhammad menyimpan kerinduan mendalam untuk menghadap Ka'bah. Ka'bah bukan sekedar bangunan fisik, melainkan simbol tauhid yang dibangun oleh Nabi Ibrahim, sekaligus pusat spiritual bangsa Arab. Kerinduan ini diabadikan dalam ayat lain yang menyebutkan bahwa Allah melihat wajah Nabi yang sering menengadah ke langit, menantikan petunjuk. Ketika akhirnya perintah pemindahan kiblat ke Ka'bah diturunkan, reaksi masyarakat langsung terbelah. Kaum mukmin menerima perintah itu sebagai bentuk ketaatan, meskipun harus mengubah kebiasaan yang telah berlangsung lama. Sebaliknya, kaum Yahudi dan munafik menjadikannya bahan ejekan dan tuduhan. Mereka mempertanyakan kondisi Islam dan meragukan kenabian Nabi Muhammad. Dalam situasi inilah, Quran Surat Al-Baqarah ayat 143 turun sebagai pembelaan ilahi. Allah menegaskan bahwa perubahan kiblat bukan kesalahan, bukan kebingungan, dan bukan inkonsistensi, melainkan bagian dari ujian. Ujian ini bertujuan untuk menyikap siapa yang benar-benar mengikuti Rasul, dan siapa yang hanya beriman ketika sesuai dengan kepentingannya. Lebih jauh lagi, ayat ini memperkenalkan konsep ummatan wasatan. Istilah ini tidak sekedar berarti umat yang berada di tengah, tetapi umat yang seimbang, adil, proporsional, dan mampu menjadi saksi bahwa umat manusia. Menurut tafsir Ibnu Katsir dan At-Tabari, posisi tengah ini menandakan keunggulan moral dan spiritual karena tidak condong pada sikap berlebihan maupun meremehkan ajaran agama. Perubahan kiblat juga menandai kemandirian umat Islam. Sejak saat itu, Islam tidak lagi berada dalam bayang-bayang tradisi keagamaan sebelumnya, tetapi tampil sebagai agama yang terarah dengan identitas dan sistem nilai sendiri. Ka'bah menjadi pusat orientasi ibadah sekaligus simbol persatuan umat Islam lintas suku dan bangsa. Dengan demikian, sebab turunnya Quran Surat Al-Baqarah ayat 143 tidak dapat dilepaskan dari ketegangan sosial, ujian keimanan, dan proses pembentukan identitas umat Islam. Ajaran ini mengajarkan bahwa ketaatan sejati diuji justru ketika perintah Allah menuntut perubahan, dan bahwa kemuliaan umat tidak terletak pada pengakuan manusia, melainkan pada kesetiaan terhadap petunjuk ilahi. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, kali ini saya Dwi Aulia Ramadhani nomor absen 11 akan menjelaskan mengenai hadis tentang cinta tanah air. Jadi, hadis ini tuh bukan lafaz langsung Nabi, tapi penjelasan utama Badr al-Din al-Aini dalam syarah Sahih Bukhari. Dari Arabnya itu, intinya bilang, dalam hadis terdapat dalil atau petunjuk tentang keutamaan Madinah dan disyariatkannya cinta tanah air serta rindu kepadanya. Artinya, Islam membenarkan dan menganjurkan rasa cinta terhadap tanah air sebagaimana Nabi Muhammad SAW mencintai Madinah. Nah,
Maksud dari hadis ini menjelaskan bahwa Nabi Muhammad SAW sangat mencintai Madinah. Ketika beliau pergi jauh, beliau rindu dan berdoa agar bisa kembali. Dari sikap Nabi itu, para ulama menyimpulkan cinta tanah air adalah hal yang wajar dan dibenarkan dalam Islam. Jadi, mencintai negara, daerah, atau tempat tinggal itu bukan hal yang bertentangan dengan iman, justru sesuai dengan teladan Nabi. Nah, hikmah atau pelajaran yang bisa diambil kalau Islam itu tidak melarang nasionalisme selama tidak berlebihan. Selanjutnya, cinta tanah air bisa diwujudkan dengan menjaga persatuan, taat aturan, belajar sungguh-sungguh, dan tidak merusak lingkungan. Nah, hikmah yang ketiga, rasa rindu terhadap kampung halaman atau negara adalah fitrah manusia. Hikmah yang keempat, meneladani Nabi Muhammad SAW berarti juga peduli terhadap tempat tinggal dan masyarakatnya. Oke, itu saja penjelasan dari saya, Dwi Aulia Ramadhani. Oke, selanjutnya setelah penjelasan mengenai hadis-hadis, saya Radin Desya Salsabila Bibi dari absen 23 akan melanjutkan menjelaskan bagaimana penerapan cinta tanah air dalam kehidupan sehari-hari. Seperti yang sudah kita ketahui bahwa pada saat ini kita telah merasakan kenikmatan dari hasil jeripaya pahlawan-pahlawan kita yang telah memerdekakan negara kita. Dan saatnya kita sebagai generasi penerus bangsa ikut berjuang melanjutkan perjuangan para pahlawan kita yang telah memerdekakan negara kita dengan memakmurkan tanah air yang kita cintai ini. Dengan semangat yang sama pastinya kita harus mencintai tanah air kita dengan menjaga dan melindungi bangsa kita dari berbagai ancaman. Nah, tidak perlu dengan bersenjata, kita hanya perlu menerapkan perilaku-perilaku yang sesuai dengan cinta tanah air. Nah, apa aja perilaku tersebut sesuai yang ada di PPT ini? Yang pertama, yaitu bangga sebagai bangsa Indonesia. Nah, di sini contohnya adalah menggunakan produk kerajinan lokal seperti batik dan barang produksi lokal lainnya. Nah, dengan menggunakan produk lokal kita dapat mendukung perekonomian masyarakat Indonesia, khususnya UMKM. Selain itu, produk lokal juga mencerminkan identitas dan jati diri bangsa Indonesia di mata dunia. Lalu yang kedua, menjaga nama baik tanah air Indonesia. Dengan kita tidak menyebarkan berita bohong atau hoax atau berkomentar kasar, karena di era media sosial, perilaku kita bisa mencerminkan bangsa Indonesia. Jika kita menyebarkan hoax atau komentar negatif, citra Indonesia bisa ikut tercoreng. Lalu yang ketiga, menggunakan hak pilih dalam pemilu. Nah, kita sebagai generasi yang pastinya akan menjadi para pemilih petinggi-petinggi atau pemimpin-pemimpin negara kita harus wajib datang ke TPS pada hari pemungutan suara untuk mencoblos sesuai hati nurani. Karena dengan menggunakan hak pilih, kita sudah memiliki bentuk tanggung jawab sebagai warga negara dan berperan langsung untuk menentukan masa depan bangsa. Lalu yang keempat, menjunjung tinggi hukum dan pemerintahan, yaitu dengan mematuhi aturan lalu lintas seperti berhenti saat lampu merah. Karena ketaatan terhadap hukum menunjukkan sikap disiplin dan tertib. Jika semua warga patuh, maka ketertiban dan keamanan masyarakat dapat terjaga. Lalu yang kelima, aktif berpartisipasi dalam pembangunan nasional. Di sini kita bisa membantu orang tua kita dengan membayar pajak kendaraan bermotor atau PBB tepat waktu. Jadi di sini kita bisa mengingatkan ya. Karena dengan pajak yang dibayarkan oleh masyarakat, pajak tersebut itu digunakan untuk pembangunan fasilitas umum seperti jalan, sekolah, dan rumah sakit. Jadi dengan kita membayar pajak, di situ pajak berperan penting dalam kemajuan bangsa. Lalu yang keenam, menuntut ilmu dengan sungguh-sungguh. Nah, di sini kita kan sebagai seorang pelajar pastinya kita harus belajar dengan tekun di sekolah dan mengikuti kompetisi sains dan lain sebagainya. Karena pendidikan adalah salah satu kunci kemajuan bangsa. Dengan belajar sungguh-sungguh, kita mempersiapkan diri sebagai generasi penerus yang cerdas dan berprestasi yang siap membawa negara kita untuk menjadi lebih maju. Lalu yang ketujuh, melestarikan kebudayaan Indonesia. Jadi dengan kita sebagai seorang pelajar mempelajari tarian tradisional atau alat musik daerah seperti gamelan, gendang, dan lain sebagainya, itu merupakan salah satu upaya dalam melestarikan budaya yang sudah ada sejak nenek moyang kita terdahulu. Nah, apabila kita sebagai generasi muda tidak mengenal budaya kita sendiri, lalu lama-kelamaan kebudayaan Indonesia pasti akan tergerus oleh budaya asing. Nah, dengan kita melestarikan kebudayaan Indonesia, kita akan terus mengingat bahwa Indonesia kaya akan keberagaman. Lalu selanjutnya, yaitu menjaga kelestarian lingkungan. Nah, di sini kita bisa melakukan aksi nyata dengan menanam pohon di lingkungan sekitar kita. Contohnya di rumah ataupun di sekolah. Seperti penerapan program sikap yang kemarin dilakukan oleh SMA Negeri 2 Lumajang. Kita
bisa menjaga lingkungan kita, dan hal itu merupakan tanggung jawab kita bersama. Nah, apabila lingkungan sehat, kita juga berperan dalam menciptakan kehidupan yang lebih baik bagi generasi sekarang maupun generasi yang akan datang. Selanjutnya, menciptakan kerukunan antar umat beragama. Nah, dengan kita bertoleransi dengan orang-orang sekitar kita dalam kehidupan bermasyarakat, dapat kita implementasikan dengan menghormati perbedaan yang ada, tidak hanya agama ya, semua perbedaan yang ada, kita sudah berperan untuk menimbulkan sebuah kekuatan bangsa Indonesia agar tetap bersatu, tetap berintegritas, dan mengurangi adanya konflik yang menimbulkan perpecahan. Nah, buat yang terakhir yaitu hidup rukun dan gotong royong. Nah, kita di sini sebagai salah satu anggota masyarakat, kita harus ikut serta dalam kegiatan kerja bakti atau hal-hal yang bermasyarakat. Contohnya dengan bergotong royong. Nah, dengan kita gotong royong kan merupakan ciri khas bangsa Indonesia. Dengan bekerja sama, pekerjaan akan menjadi lebih ringan dan hubungan antar masyarakat juga semakin erat. Nah, dari situ kita juga akan mewujudkan satu kesatuan yang kuat sehingga kita tidak akan mudah terpecah belah. Selanjutnya adalah materi tentang hadis moderasi dalam beragama. Jadi saya akan memberikan satu contoh dan juga membacakan hadis moderasi dalam beragama. Anja biri bani samurah qala untuk usolli ma'an nabi sallallahu alaihi wasallam as-salawatu fakanat salatuhu qasdahu wa khutbatuhu qasda. Artinya, dari Jabir bin Samurah berkata, aku telah sholat bersama Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam berkali-kali dan aku dapati sholatnya dalam pertengahan, khutbahnya juga pertengahan. Dari beberapa prinsip dasar dan karakteristik wasatiyah atau konsep Islam moderat yang menekankan sikap jalan tengah, adil, dan toleran dalam seluruh dimensi kehidupan memiliki beberapa prinsip. Yang pertama adalah al-khairiyah, yang berarti terbaik atau terpilih. Umat Islam disebut umat terbaik karena memiliki tugas untuk menebarkan kebaikan dan mencegah keburukan. Predikat ini bukan hanya kehormatan, tetapi juga tanggung jawab agar umat Islam bersikap damai, lembut, dan bermanfaat bagi lingkungan sekitar. Dengan begitu, umat Islam dapat menjadi teladan dalam kehidupan pribadi maupun sosial. Yang kedua adalah al-adalah, yang berarti keadilan. Keadilan menjadi prinsip penting, baik dalam urusan ibadah maupun kehidupan bermasyarakat. Sikap adil membuat seseorang tidak berat sebelah, menghargai hak orang lain, serta mampu bersikap bijak dalam mengambil keputusan. Dengan keadilan, kehidupan sosial akan berjalan lebih harmonis dan tertib. Yang ketiga ada at-tawazun, yang berarti keseimbangan. Islam mengajarkan keseimbangan antara urusan dunia dan akhirat, antara hak dan kewajiban, serta antara kepentingan pribadi dan sosial. Orang yang memiliki sikap seimbang akan mampu menjalani kehidupan secara proporsional dan tidak berlebihan dalam segala hal. Yang keempat ada atasamu, yang berarti toleransi. Sikap toleransi membuat seseorang mampu menghargai perbedaan dan hidup berdampingan secara damai. Dengan atasamu, hubungan antar umat beragama dan antar sesama manusia dapat terjaga dengan baik, sehingga tercipta suasana masyarakat yang rukun. Yang kelima ada al-istiqomah, yang berarti konsistensi. Istiqomah adalah sikap teguh dalam menjalankan kebaikan dan berada di jalan yang benar. Sikap ini membuat seseorang tidak mudah terpengaruh oleh hal-hal negatif dan tetap berpegang pada nilai Islam. Yang keenam, al-haraj, yang berarti menghilangkan kesulitan. Islam mengajarkan kemudahan dan tidak mempersulit umat. Prinsip ini sesuai dengan ajaran Rasulullah SAW yang selalu memberikan solusi yang ringan dan tidak memberatkan. Dengan prinsip ini, Islam hadir sebagai agama yang membawa rahmat dan kemudahan bagi manusia. Dari keenam prinsip tersebut dapat disimpulkan bahwa konsep wasatiyah mengajarkan keseimbangan, keadilan, toleransi, dan konsistensi dalam kehidupan. Jika prinsip-prinsip ini diterapkan, umat Islam akan mampu menciptakan kedamaian dan keharmonisan dalam masyarakat. Selanjutnya, materi yang terakhir yaitu penerapan moderasi beragama dalam kehidupan sehari-hari. Setiap agama memiliki ajaran yang menekankan sikap toleransi, perdamaian, dan penghormatan terhadap sesama manusia. Islam sebagai agama yang dianut mayoritas masyarakat Indonesia juga memiliki aturan-aturan yang mengarah pada kemaslahatan umat. Aturan-aturan tersebut berkaitan dengan prinsip-prinsip dasar yang menjadi landasan kehidupan manusia, sehingga dapat mendorong terciptanya kehidupan yang rukun dan harmonis di tengah masyarakat yang beragam. Dalam Islam, terdapat 5 prinsip utama dalam pembentukan hukum, yaitu menjaga agama, menjaga jiwa, menjaga akal, menjaga keturunan, dan juga menjaga harta. 5 prinsip ini menunjukkan bahwa Islam sangat menjunjung tinggi nilai kehidupan, kemanusiaan, dan keadilan. Prinsip-prinsip tersebut menjadi dasar dalam membangun sikap moderat, yaitu sikap yang seimbang dan menghargai keberadaan orang lain. Penerapan prinsip-prinsip tersebut dalam kehidupan sehari-hari dapat terlihat dalam sikap saling menghormati, menghargai perbedaan, dan menjaga hak orang lain. Setiap individu diharapkan mampu hidup berdampingan secara damai, tidak memaksakan kehendak, serta menghindari tindakan yang dapat merugikan orang lain. Sikap ini mencerminkan pentingnya menjaga keberlangsungan hidup bersama dan menghargai nilai kemanusiaan dalam kehidupan sosial.
Selain itu, tindakan kekerasan yang mengatasnamakan agama merupakan perbuatan yang bertentangan dengan prinsip-prinsip ajaran Islam. Kekerasan tersebut sering terjadi akibat pemahaman agama yang parsial, konflik pendirian tempat ibadah, serta ketidaksiapan dalam hidup secara berdampingan dengan pihak yang berbeda. Pemahaman agama yang tidak utuh dapat mendorong seseorang bertindak tidak sesuai dengan ajaran agama yang sebenarnya, sehingga menimbulkan sikap intoleran dalam masyarakat. Oleh karena itu, moderasi beragama perlu diterapkan secara nyata dalam kehidupan sehari-hari. Sikap saling menghormati, toleransi, dan pemahaman agama yang komprehensif menjadi kunci dalam menciptakan kehidupan yang damai dan harmonis. Dengan menerapkan moderasi beragama, masyarakat dapat menghindari konflik, memperkuat persatuan, serta mewujudkan kehidupan yang sesuai dengan nilai-nilai agama dan kebangsaan. Cukup sekian yang bisa kami sampaikan. Semoga ilmunya dapat bermanfaat. Akhir dari kami kelompok 1. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.